Three, two, one. Halo rekan-rekan semua, balik lagi di akun Gali Channel. Hari ini saya ingin mengasih informasi kepada teman-teman semua tentang 8 ciri-ciri orang boros. Apakah kalian termasuk? Hampir setiap bulan banyak orang kebingungan ketika mendapati gaji hanya sekedar numpang lewat saja. Di tengah semaraknya aktivitas pasar online atau belanja online, pola hidup konsumtif pun kebelakangan menjadi tren tersendiri. Hal itu sih memang sah-sah saja, namun akan menjadi bumerang apabila kita tak dapat mengimbangi dan menakar kemampuan diri kita sendiri dengan rayuan manis oleh produk dan diskon yang berseliweran di mana-mana. Perilaku boros masuk dalam kategori tercela, dan tindakan tercela merupakan kegemaran setan. Sikap boros mungkin bisa mendatangkan kesenangan sesaat, namun tanpa disadari juga membawa banyak dampak buruk. Kurangnya perhatian terhadap rencana masa depan serta lebih mementingkan kepuasan di masa sekarang. Jika tidak segera diatasi, sifat boros justru akan menyusahkan kita di kemudian hari loh. Lebih parahnya lagi, hampir sebagian orang tidak menyadari bahwa dirinya masuk dalam kategori orang boros. Aduh, apakah kalian termasuk? Lantas, apa sajakah kebiasaan yang termasuk gaya hidup boros? Berikut 8 daftar penjelasannya. Urutan pertama, tidak memiliki tabungan. Menabung merupakan salah satu aktivitas yang penting dilakukan orang pada umumnya. Fungsinya untuk membantu Anda mencapai tujuan finansial yang baik. Sayangnya tidak semua orang pandai menabung. Uang memang bukan segalanya, namun jika kita tak punya tabungan, juga akan galau dan risau sendiri. Selain itu, mungkin dari awal Anda bekerja tidak memiliki niat untuk menabung, sehingga uang yang dimiliki akan dihabiskan sesuai dengan keinginan Anda, sehingga menjadi sangat boros. Anda harus usahakan untuk menabung setiap bulannya. Demikian sehingga jika terjadi sesuatu hal yang tak terduga, entah itu sakit atau yang lainnya, kondisi mendesak, Anda memiliki tabungan untuk menutupi segala kebutuhan tersebut. Urutan nomor 2, tergoda dengan promo diskon belanja online atau offline. Memberikan diskon merupakan salah satu strategi jitu dari para produsen online maupun offline untuk menarik minat konsumen membeli produk dan jasa yang dijualnya. Secara umum, seseorang suka dengan diskon karena tidak terlepas dari sifat dasar manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo economicius. Belanja sebenarnya tidak apa-apa, asalkan jangan sampai bikin tabungan kita jadi jebol loh. Banyaknya promo sana-sini saat membuka aplikasi online shop seringkali menimbulkan impulsive buying. Agar tidak ada penyesalan sesudahnya, sebelum dibeli, pikirkanlah baik-baik dulu ya, apakah barang itu sudah sesuai kebutuhan atau hanya kemauan. Lanjut, urutan nomor 3, pengeluarannya habis, entah kemana. Kita mungkin sering berpikir setiap gaji yang kita miliki habis begitu saja, padahal tidak ada barang-barang mahal yang dibeli. Bisa jadi gajimu banyak digunakan untuk pengeluaran kecil yang bikin uang cepat habis. Besar kecilnya gaji kamu bisa mencukupi kebutuhan kalau diatur dengan baik penggunanya. Sebaiknya Anda buat anggaran per bulannya untuk itu dan catat setiap biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu kamu akan lebih mudah mengatur keuanganmu dan kamu tak akan merasa bingung karena uang yang cepat habis tetapi tak tahu digunakan untuk apa. Lebih bijak dengan memilih mana yang menjadi kebutuhan pokok dan tak terlalu penting. Lanjut, urutan nomor 4, terlalu sering menggunakan kartu kredit. Pengguna kartu kredit tidak selamanya berbuah manis. Ada kalanya nasabah kartu kredit harus menelan pil pahit akibat terlalu sering menggunakan kartu kredit. Selain promosi dan fasilitas gratisan yang melimpah, ada hal lain yang istimewanya terkait dengan kartu kredit, yakni soal uang yang ada di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, uang yang ada pada kartu kredit bukan murni uang kita sendiri. Para pemegang kartu kredit sepertinya harus memiliki tips keuangan dalam penggunaannya. Sebab selain kemudahan dan keuntungan, fasilitas keuangan ini kerap membuat seseorang bermasalah. Sisi lain, kartu kredit bisa menjadi penolong bila kalian mampu mengelolanya dengan baik sebaiknya. Fasilitas dari perbankan ini bisa menjadi musuh bagi Anda bila kalian tidak mampu menggunakannya dengan cermat.
Lanjut, urutan nomor 5, belanja barang yang tidak dibutuhkan atau tidak penting. Belanja secara impulsi merupakan perilaku yang kini sangat umum terjadi di kalangan masyarakat. Pembelian secara impulsi itu tidak menjadi masalah kalau dilakukan satu kali, tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan baru menjadi masalah. Tapi tahukah Anda, ternyata perilaku impulsif termasuk saat belanja dapat memberikan pengaruh buruk pada kehidupan Anda. Kita semakin mudah melihat iklan bertebaran dan membuat kita rawan tergoda membeli barang-barang tidak penting. Dampak kebiasaan itu tidak hanya berpengaruh terhadap kejiwaan yang timbul rasa penyesalan, tapi kalau keterusan juga bisa mengganggu keuangan kita loh. Maka berhentilah belanja barang-barang yang tidak diperlukan mulai sekarang. Anda tidak mau kan menjadi korban nafsu berbelanja untuk barang-barang yang tidak diperlukan. Lanjut, urutan nomor 6, tak punya catatan anggaran keuangan. Setiap orang harus memiliki kemampuan mengatur keuangan yang baik agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menabung. Dengan memiliki catatan keuangan, Anda akan lebih bijak untuk mengelola keuangan dan bisa memakai uang untuk hal-hal yang tepat. Tetapi, jika Anda tak kunjung memiliki catatan keuangan, siap-siap pengeluaran Anda menjadi tak terkontrol dan sangat sulit untuk menabung. Agar memudahkan kamu dalam proses pencatatan keuangan, sebaiknya kamu mengetahui dulu apa saja jenis-jenis pengeluarannya. Lanjut, urutan nomor 7, sering berfoya-foya. Hidup foya-foya merupakan gaya hidup. Gemar berlebihan, menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang, menonton, makan minum, bermain, dan sebagainya. Berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Sebesar apapun penghasilan, gaya hidup yang berlebihan bakal menjerumuskan seseorang dalam kemiskinan. Padahal sudah tidak terhitung kalinya diingatkan, muda berfoya-foya, tua mati gaya. Tapi saja ada banyak orang yang berpikir bahwa uang itu gampang dicari. Jadi, mulai sekarang aturlah keuangan dengan baik dan hindari gaya hidup berlebihan. Lanjut, urutan nomor 8, terlalu royal. Boleh saja membeli barang yang diinginkan, tetapi harus tahu batasan. Berapa besar penghasilan yang Anda peroleh? Berapa banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan primer? Dan jangan lupa, sisakan juga uang untuk ditabung. Kadang memang ada seseorang yang memiliki karakter mudah sekali berempati pada orang-orang di sekitarnya dan juga senang membahagiakan mereka tanpa pandang bulu. Kadang sikapmu yang kelewat murah hati ini gak jarang bisa membuat orang lain jadi menaruh harapan lebih padamu. Beberapa akibat yang bisa kamu rasakan kalau bersikap terlalu royal kepada orang lain: mudah dimanfaatkan, kondisi finansial jadi kurang teratur, ditinggalkan oleh teman yang tidak tulus. Bukan berarti kalian harus pelit dan egois ya terhadap teman atau orang lain. Royal kepada orang lain sangat boleh dilakukan selama masih dalam batas wajar. Dan pada akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Itulah beberapa contoh gaya hidup boros dan dampak negatif yang ditimbulkan. Semoga cara yang kami berikan dapat membantu Anda untuk memiliki kondisi finansial yang lebih sehat. Mari mulai menabung dan kurangi pengeluaran untuk hal yang kurang penting dari sekarang. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dari awal video sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya di Gali Channel ini. Terima kasih.